Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Dosen Dr. Lina Marlina Magister Agama, juga yang kami hormati Ibu Hajah Dosen Bamong Dr. Randa Nok Jubaidah Magister Agama. Perkenankan saya menyampaikan berkaitan dengan review lokakarya video pembelajaran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dapat berkumpul, bertatap muka kembali dalam pertemuan untuk membahas tentang materi pembelajaran PAI yang insya Allah kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bihadzal murad, yang terjemahannya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembelajaran materi membangun mahligai rumah tangga ini, Bapak akan menyampaikan yang pertama adalah kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Perlu Bapak sampaikan, kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban berkaitan penyebab fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan prosedural dan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya menyajikan prinsip-prinsip pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya indikator yang pertama menjelaskan pengertian nikah, kemudian menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Yang selanjutnya mengidentifikasi rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya menjelaskan tujuan pernikahan. Selanjutnya menjelaskan kewajiban suami istri dan yang terakhir menjelaskan hikmah pernikahan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu kita mulai materi pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin menjelaskan berkaitan dengan pengertian nikah. Pengertian nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon gholidho untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Misakon gholidho menurut hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahagia, dan kekal. Kemudian dalil Quran lainnya berkaitan dengan pernikahan ini di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusakum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad, yang artinya adalah dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak bagimu dari pasanganmu,
serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Hukum pernikahan dalam Islam. Haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya tidak mampu berhubungan seksual atau tidak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinannya dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukumnya nikah jadi haram jika pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan menelantarkan pasangannya. Sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Hukum menikah wajib jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari perzinahan. Hukum menikah akan menjadi mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Makruh jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun watakna. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Rukun dan syarat pernikahan. Dalam istilah fikih, rukun berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Rukun pernikahan yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga ada wali nikah bagi perempuan, yang keempat ada saksi nikah 2 orang laki-laki, dan yang kelima ijab qabul. Kemudian syarat pernikahan, yang dimaksud dengan syarat adalah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah. Kemudian syarat pernikahan yang pertama beragama Islam bagi pengantin laki-laki, yang kedua bukan laki-laki mahram bagi calon istri, yang ketiga mengetahui wali akad nikah, yang keempat tidak sedang melaksanakan haji, dan yang kelima tidak karena paksaan. Kemudian tujuan pernikahan, yaitu secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Selain itu, tujuannya adalah untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Tujuan pernikahan yang pertama adalah mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Yang keempat mendapatkan keturunan. Kemudian yang kelima menyambung silaturahim. Dan yang keenam adalah memperbaiki kualitas hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda,
an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jodoh merupakan rahasia Allah, kemudian setiap manusia sudah ada jodohnya, namun tidak mutlak 1:1. Kemudian jodoh juga jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Kemudian kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan berdoa serta memperbaiki diri. Dan jodoh juga jangan terlalu berlebihan dalam memilih atau menentukan kriteria ideal jodoh, karena faktor agama adalah yang utama. Tahapan di dalam pernikahan yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani maupun finansial, bukan untuk berpacaran. Bisa melalui keluarga atau sahabat, juga bisa melalui orang yang dipercaya atau guru. Kemudian tahapan yang kedua adalah berkonsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan sholat istikharah, di mana kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tersebut untuk ditetapkan jodoh kita atau pilihan hati kita. Kemudian etika berta'aruf. Yang pertama, tidak boleh berkholwat atau berdua-duaan, harus ditemani keluarga atau teman. Yang kedua, tidak bersentuhan. Yang ketiga, menahan pandangan mata. Yang keempat, tidak membuat suara mendayu-dayu sehingga mengundang perhatian. Kemudian yang terakhir adalah terus terang tentang niat menikah dengan kondisi pribadi masing-masing. Macam-macam pernikahan. Yang pertama adalah nikah resmi, yaitu nikah yang tercatat pada kantor urusan agama. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah, kemudian keduanya berumah tangga, hukumnya halal. Yang kedua, nikah mut'ah atau nikah kontrak, ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan, 3 tahun, tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu, biasa dilakukan oleh golongan Syiah, hukumnya haram. Yang ketiga, nikah siri, syarat dan rukunnya dipenuhi, tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukukan oleh kantor urusan agama atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab-sebab tertentu. Mahram terbagi dua, mahram mu'abbad, yaitu tidak boleh dinikahi selamanya. Kemudian mahram mu'aqqad, yaitu tidak boleh dinikahi sementara waktu saja karena ada penghalangnya. Jika penghalang tersebut hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Yang termaksud mahram mu'abbad atau mahram selamanya, yang pertama adalah nasab, yang kedua karena perkawinan, kemudian yang ketiga karena persetujuan. Yang termasuk mahram mu'abbad nasab, yaitu ibu, anak perempuan,
saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan kita. Kemudian dari perkawinan, ibu mertua, anak perempuan dari istri, anak tiri, dan menantu. Kemudian dari persusuan, wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan suaminya. Urutan wali nikah yang pertama adalah ayah, yang kedua kakek, ayah dari ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak dari saudara laki-laki seayah keponakan, kemudian paman, saudara ayah, kemudian anak dari paman atau sepupu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhawatukum min arda'ah minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhatum bihinna fa illam takunu dakhatum bihinna fala junaha alaikum wa khalailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kemudian di dalam pernikahan tersebut antara suami dan istri ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kewajiban bagi suami. Yang pertama memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Kemudian yang kedua memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna untuk keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negaranya. Kemudian berikutnya, kewajiban suami itu adalah bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik atau ma'ruf. Kemudian berikutnya, dapat membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kemudian hak dan kewajiban seorang istri yaitu yang pertama taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami baik di hadapan atau di belakangnya. Kemudian membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga dan menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. Itu kewajiban istri adalah hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya, serta memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh.
memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah atau cara yang islami, dan menghindari cara yang dimurkai Allah seperti perzinahan atau homoseks atau gay atau lesbian. Dan yang terakhir, hikmah dari pernikahan adalah menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Kemudian hikmah pernikahan yang pertama adalah, dan hikmah yang lainnya, pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Dan melalui pernikahan ini, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hikmah pernikahan yaitu hikmah pernikahan diantaranya adalah alhamdulillah, demikian materi pembelajaran pada pertemuan hari ini berkaitan dengan membangun mahligai rumah tangga yang alhamdulillah tadi sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa dapat memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mempelajari materi membangun mahligai rumah tangga ini, kita ada bekal di kemudian hari kelak ketika kita mendapatkan jodoh, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami cukup sekian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang senantiasa membimbing kami dalam pembelajaran ini, sehingga kami bisa melewatinya fase demi fase dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.